Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi bisirri wa alaniyah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kembali kita hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita pada Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ayunan langkah kita dan tempat kita masing-masing kiranya Allah mencatatnya sebagai kebaikan dan amal saleh buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah usai, telah berlalu. Tentunya kita bersedih dengan berlalunya dan usai Ramadan tahun ini. Bersedih dikarenakan yang pertama adalah rasanya belum cukup kita melaksanakan dan memanfaatkan momentum Ramadan pada tahun ini. Rasanya belum cukup ibadah-ibadah kita laksanakan sepanjang Ramadan yang kemarin. Dan rasanya belum maksimal ibadah-ibadah kita yang laksanakan kita kemarin. Kedua yang sekiannya adalah tidak ada jaminan dari Allah SWT kita kembali bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Inilah dua kesedihan kenapa kita ketika Ramadan meninggalkan kita semuanya, kita semua dalam keadaan bersedih hati. Dikatakan pertama adalah kurangnya keyakinan kita akan maksimal ibadah-ibadah kita di Ramadan kemarin, dan yang kedua dan tidak ada jaminan dari Allah kita akan Allah pertemukan Ramadan yang akan datang. Hadirin sedang salat Jumat yang Allah muliakan, Ramadan ibaratkan sebuah madrasah, sebuah lembaga pendidikan yang akan menghasilkan lulusan-lulusan, yang akan menghasilkan murid-murid ataupun lulusan-lulusan yang mempunyai karakter-karakter dalamnya. Tentunya Allah sebagai yang merancang kurikulum Ramadan menginginkan paling tidak ada 3 sifat yang diinginkan Allah selepas Ramadan berakhir. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahkan di sana bahwasanya karakter yang pertama yang ingin dibentuk setelah Ramadan selesai ini adalah meningkatnya ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwa perintah puasa ditutup dengan kata-kata la'alakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya sifat atau karakter pertama yang diinginkan Allah kepada orang-orang hasil didikan Ramadan adalah membentuk karakter-karakter yang bertakwa. Karakter-karakter yang merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Karakter-karakter yang merasa diri selalu dimonitor Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya diri dia ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ingin bahwa Ramadan kemarin ini membentuk orang-orang yang meningkat kualitas ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari segi kuantitas, namun kualitas ibadahnya pun meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Laisal 'aid liman kana lahu libasun jadid, walakin al-'aid liman kana taqwahu tajid." Bahwasanya bukanlah itu orang yang memakai pakaian yang baru, memakai perhiasan yang baru, memakai aksesoris yang baru. Tetapi aib yang sesungguhnya adalah ketika keimanan dan ketakwaan kita meningkat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang pertama bahwasanya orang yang ingin dihasilkan Allah dalam Ramadan ini adalah mereka-mereka yang senantiasa meningkatnya ketakwaan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pada bulan Ramadan kita meningkat salat malamnya, maka selepas Ramadan
tentunya sholat malam kita akan jauh lebih semangat dan meningkat setelah Ramadan. Ketika Ramadan kita semangat dan sangat bergerak sekali membaca Al-Quran dalam Ramadan. Tentunya selepas Ramadan, jangan Al-Quran kita tinggalkan selesainya bulan Ramadan. Namun sebaliknya, tentunya meningkatnya baca Al-Quran kita akan jauh lebih mantap lagi, akan jauh lebih berkualitas lagi ketimbang Ramadan yang kemarin. Kemudian meningkatnya semangat kita dalam berinfak dan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan kemarin kita kadang-kadang sering memberikan infak sedekah kepada orang lain, sangat ringan kita memberikan infak dan sedekah. Tentunya selepas Ramadan ini keringanan dan juga kemudahan kita dalam berinfak, ya Allah, akan jauh lebih ringan lagi kita memberikan infak-infak dan sedekah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah bahwa indikator daripada berhasilnya puasa kita dalam Ramadan adalah bagaimana meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita, meningkatkan sholat-sholat malam kita, meningkatkan baca-baca Al-Quran kita, meningkatkan silaturahim kita, meningkatkan sifat-sifat kedermawanan dalam hati kita, meningkatkan rasa kepedulian sosial kita, meningkatkan juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang memberikan kebermanfaatan dan maaf ke orang lain. Itulah yang dikehendaki Allah yang pertama, yaitu membentuk bagaimana orang-orang agar meningkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang perlu dimiliki oleh orang-orang selepas Ramadan ini adalah yang kedua, meningkatnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Jangankan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat-nikmat yang kecil pun Ramadan mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan selain bulan Ramadan di mana syukur kita sangat besar sekali, ya. Tidak ada bandingannya kecuali bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semua orang pasti bersyukur. Ketika hendak akan berbuka puasa, meskipun berbuka dengan seadanya, tapi dia menikmati jamuan buka itu walaupun sederhana mungkin. Dan Ramadan mengajarkan kita ketika yang kecil pun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di surah Al-Qur'an, "Walladzi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah." Jadi Allah yang menciptakanmu dan menjadikan kalian pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh karenanya Ramadan mengajarkan kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mungkin mensyukuri nikmat Allah yang banyak ketika nikmat yang kecil pun kita tidak mensyukurinya. Maka langkah yang pertama adalah kita bersyukur Allah. Allah Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Bagaimana cara bersyukur Allah? Yaitu dengan cara melihat orang yang lebih rendah daripada kita, maka timbulnya sifat syukur dalam diri kita. Jangan kita selalu sibuk dengan mencari dan melihat kesenangan orang lain, namun kita lupa akan syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita sibuk melihat bagaimana orang lain itu senang, melihat sibuk bagaimana orang lain itu senang dengan sangat luar biasa, gembira dengan harta-harta segala macamnya. Namun kita lupa dan terlalai ketika kita bersyukur nikmat Allah yang sedikit itu. Maka dari itu selepas bulan Ramadan ini, hamba-hamba yang berhasil puasa dengan mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat secara lahiriah, nikmat secara jasmaniah, nikmat secara sehat, apalagi nikmat keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ketiga adalah ketika kita selepas Ramadan ini, yang akan kita bentuk adalah bagaimana menciptakan manusia-manusia yang hidup sesuai dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah sebuah lingkaran di mana kita selalu berputar dalamnya. Maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa Allah, maka seorang muslim tidak boleh dia keluar dari lingkaran Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita bertawaf di Ka'bah, maka itulah sebagai lingkaran kehidupan kita. Jangan sampai kita tertarik dengan lingkaran-lingkaran syaitan yang bisa menjauhkan kita dari lingkaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, hidup dalam sesuai dengan aturan dan lingkaran Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita keluar daripada aturan-aturan dan didikan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ketika kita keluar dari aturan-aturan Allah, maka Allah akan kembali menarik kita, menunggu kita agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah saat ini kita mungkin keluar dari track Allah, kalau saat ini kita keluar dari lingkaran Allah, Allah masih sabar menunggu kita akan bertobat kepadanya. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, dan tidak ada bisa dan dosa yang Allah akan tidak ampuni. Seluruh dosa Allah akan ampuni selama dia mampu untuk melakukan dengan tobat-tobat yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya Allah muliakan. Yang ketiga adalah membentuk orang-orang yang selalu ingin dan selalu berada tetap dalam lingkaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa melahirkan dan membentuk karakter-karakter kita, karakter kata manusia yang pertama, karakter orang yang bertakwa, meningkatnya keimanan kita, meningkatnya ibadah kita, meningkatnya kualitas ibadah kita, baik ibadah yang sunnah maupun yang wajib. Dan yang kedua adalah meningkatnya rasa syukur kita akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah menghentikan nikmat itu kepada kita, meskipun kemaksiatan telah yang kita laksanakan. Allah tidak pernah menghentikan nikmat pada kita, meskipun kita lalai dan kita terlena dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita bagaimana tetap berada dalam aturan agama Allah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu hadza astaghfirullahal rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nasta'allah wa ta'atihi. Kama qala Allah Ta'ala, ya ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahu alaihi wasallam. Hadirin para tamu-tamu Allah yang Allah muliakan. Selepas Ramadan ini, mari sama-sama kita kembali menjaga spirit, menjaga semangat Ramadan yang Allah telah hadirkan sebulan yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini memberikan bekas pada kita, meninggalkan jejak kepada kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, sebaik sebelum bulan Ramadan tiba. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita termasuk orang-orang yang nantinya kembali Allah pilih untuk bisa hadir di Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya rahimin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'ala walidina wa na'mal salihan tarda wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami bersyukur ya Allah, Engkau telah hadirkan kami dalam Ramadan tahun ini ya Allah. Kami bersyukur ya Allah, Engkau beri kesempatan kembali kami bertemu Ramadan pada tahun ini ya Allah. Ampuni ini ya Allah, kalau kami belum maksimal menggunakan momentum Ramadan tahun ini ibadah padamu ya Allah. Ampuni ya Allah, kalau kami belum maksimal dalam beribadah pada bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah ya Allah segala macam amal ibadah kami Ramadan kemarin ya Allah. Jadikan salat malam kami sebagai penghapus dosa kami ya Allah. Jadikan puasa kami sebagai penghapus dosa kami ya Allah. Dan jadikan seluruh infak dan sedekah kami dalam bulan Ramadan ya Allah sebagai sebuah saksi bagi kami yang kami laksanakan pada bulan ini ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah pada kami kembali ya Allah. Pertemukanlah kembali ya Allah pada bulan Ramadan akan datang ya Allah. Dengan izin-Mu, dengan nikmat sehat wal afiat, dengan nikmat umur sehat wal afiat, Kau bisa kembali pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kepada kami ya Allah, kami anak cucu kami anak yang sudah saleh, anak-anak yang senantiasa dekat padamu ya Allah, anak-anak yang senantiasa beriman padamu ya Allah,
anak-anak yang bisa menunjukkan kebaikan dalam hidupnya ya Allah. Anak-anak yang lembut, santun dalam tutur katanya ya Allah ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah mereka semua ya Allah sebagai penolong kami orang tuanya ya Allah dalam surga nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah pada kami ya Allah kesehatan, umur yang panjang untuk terus istiqomah beribadah padamu ya Allah. Jangan Kau berikan pada kami ya Allah Kau tidak mudah kesulitan dalam beribadah padamu ya Allah. Berikanlah ya Allah kemudahan dalam urusan kami, urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana taqabbal doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa wassalam. Inna salata tanha 'anil fahsyi wal munkar wa dzikrullahi akbar.